Ya, IHSG mungkin akan mendekati 7 ribuan ya, untuk tahun ini ya. Jadi masih Wow. upside-nya masih oke, itu optimis. Nah, nanti pada saat sudah lewatin kampanye, yaitu masa pemilu dan keputusan, barulah ISG akan rally kencang-kencangnya. Jadi, teman-teman, kalau yang masih bertahan di dalam saham, justru tahun ini adalah kesempatan untuk memperbanyak cash. Supaya teman-teman beli barang itu di bawah, bukan belinya nanti pada saat udah rally, semuanya FOMO, lalu HK saham di tahun 2024. Nah, itu kebalik. Karena belinya pada saat naik, lalu nanti sekali turun nggak di cut loss. Jadi beli saham mahal, lalu pas murah itu nggak tahu mau diapain. Nah, justru sekarang banyak yang murah, teman-teman yang mulai analisa, carilah saham-saham yang berpotensi dan yang masih murah, nanti di hold lah sampai selesai pemilu. Nah, itu biasa profitnya bisa bagus. Oke. So, jadi perlu kita perhatikan juga yang menjadi sentimen sekarang adalah masa-masa pemilu ini, Pak ya. Yes, betul. Oke. Oke, itu dia pandangan dari Pak Albert mengenai ISG. Dan teman-teman bisa mungkin sekarang bisa lebih wait and see ya, waktunya kita ngumpulin cash supaya nanti kalau momennya udah oke, tinggal kita beli gitu ya Pak ya. Nah, sudah ada pertanyaan nih Pak. Ya, sudah ada pertanyaan dan ini cukup menarik ya. Dari Bapak, dari akun Instagram Haryanto Gunawan 64, saya pendatang baru di sekuritas. Oke, selamat datang untuk Pak Haryanto. Selama ini trading hanya berdasarkan feeling. Yang mau ditanya, apa analisa yang sangat mendasar buat orang seperti saya, sebagai orang yang belum mengerti sama sekali? Oke, mungkin bisa dijawab dulu Pak Albert. Ya. Oke ya, selamat datang ke dalam dunia pasar modal ya Pak. Jadi di dalam dunia pasar modal ini harus hati-hati saat membaca informasi apapun, istilah itu bekal pertama. Lalu kedua, jangan pernah beli sesuatu itu berdasarkan feeling. Karena berdasarkan feeling itu tidak ada basisnya. Jadi kalau misalkan Pak Haryanto lagi feels good gitu kan, beli saham A karena lagi happy gitu. Lalu kalau lagi bad day, semuanya lagi kurang baik, lalu takut beli saham. Jadi kan seperti itu kan tidak akan bisa berkelanjutan karena tidak ada strategi yang jelas. Nah, jadi pada saat memulai, ya misalkan Pak Haryanto memang ingin serius ya untuk berhasil di dalam investasi, itu belajar dari fundamental dulu. Belajar ilmu paling dasar fundamental itu artinya sebuah perusahaan itu laporan keuangannya itu seperti apa sih, bagus atau tidak. Nah sekarang kan di dunia digital seperti sekarang, mengakses laporan keuangan itu gampang sekali. Banyak sekali sekuritas ataupun aplikasi-aplikasi di internet ya buat membaca hasil laporan keuangan itu yang ringkas rasio-rasionya gitu ya. Jadi kita nggak perlu baca sampai prospektus atau apa isi financial report. Financial report itu dibaca semua berhalaman-halaman itu banyak sekali, pasti nggak akan baca itu. Jadi sebagai pemula itu fokus ke rasio-rasio penting dulu. Jadi harus pahami PE ratio itu apa sih? Ya lalu belajar debt equity itu apa sih? Book value itu apa? Nah itu masing-masing harus dipahami. Itu step paling pertama. Kalau Pak Haryanto sudah bisa menguasai itu, harusnya sudah cukup aman. Ya supaya tidak beli saham-saham yang nggak jelas. Nanti pada saat perjalanan ini sudah mulai panjang ya, artinya Pak Haryanto sudah mulai berjalan dalam dunia saham. Pasti ada tuh ya suatu saat bertemu dengan orang-orang yang akan ajak Pak Haryanto untuk tukar pikiran atau dikasih info-info lah, bisa bisikan-bisikan. Pak ini bagus loh sahamnya. Kayaknya dengar-dengar. Nah ini kalimat dengar-dengar ini entah dengar dari siapa ya. Dengar-dengar ini bakal naik sekian harga. Nah itu kan udah kena rumor, pakai feeling, nggak tahu berdasarkan apa naik kan, cuma pakai kata, oh saya dengar sih kata si A, atau saya dengar-dengar, nggak tahu sumbernya dari mana, bilang saham ini akan naik. Dan itu akan terjadi ya. Jadi teman-teman jangan kaget kalau tiba-tiba ketemu orang, ya ingat, saya pernah udah nontonin IG Live ini, artinya bahwa jangan sampai langsung besoknya udah semangat mau HK sahamnya. Walaupun mungkin besoknya sempat naik, bisa aja 2-3 hari tenggelam juga, ya kan? Jadi belajar dulu fundamental. Nah, itu kalau udah kuasain fundamental, barulah mulai belajar tentang hal-hal lain seperti teknikal atau bandarmologi. Nah, biasanya kalau yang pemula sekali, artinya benar-benar baru mulai, mau langsung belajar bandarmologi itu mungkin bingung mau mulai dari mana. Makanya bisa disarankan tuh baca buku yang ada di Gramedia ya. Saya ada terbitkan buku yang namanya Bandarmologi A Game Changer.
Itu saya ajarkan bandarmologi itu tahap dasar. Jadi itu sangat cocok buat para pemula yang ingin mengenal ilmu bandarmologi itu apa sih? Apakah saya cocok dengan menganalisa ini? Karena di situ semuanya itu berdasarkan common sense, menggunakan logika dasar. Jadi teman-teman akan gampang sekali untuk memahaminya. Nah, cuma dari itu ya teman-teman nanti berkembang lagi ilmunya karena bandarmologi itu sebenarnya sangat dalam gitu. Jadi mulai dari situ fundamental dulu, baru nanti mulai masuk ke dalam cabang entah itu teknikal atau mau menggunakan bandarmologi. Nah, ini ya. Begitu Pak Haryanto, ini penjelasan sangat menarik. Kita seperti kuliah saham tapi dalam waktu yang sangat singkat. Pak Haryanto, jadi kita perlu perhatikan pertama kali adalah fundamental dulu, gitu ya. Jadi memang kita harus mengetahui ini saham apa, gitu ya, barangnya ini apa, gitu ya. Mungkin kita harus tahu dulu, jangan sampai nanti seperti kata pepatah membeli kucing di dalam karung ya. Kita nggak tahu apa yang kita beli, nanti pas kita lihat kok barangnya busuk atau istilahnya mungkin barangnya ternyata tidak bagus, gitu. Nanti kita malah menyesal di akhir. Jadi Bapak bisa perhatikan fundamental dulu. Dan di aplikasi Elite ya, jika Bapak sudah membuka, kalau belum saya sarankan untuk bisa membuka, mendaftar di aplikasi Elite. Di sana sudah dituliskan juga ada fitur yang menjelaskan atau merangkum fundamental saham ya, yang biasanya seperti tadi Pak Albert katakan itu panjang sekali, prospektus saham gitu ya, laporan keuangan yang mungkin kalau kita tidak punya basic ilmunya kita akan pusing, tapi kita akan mempelajari, kita bisa melihat secara sederhana dan sangat mudah di aplikasi tersebut mengenai PE ratio dan rasio-rasio profitabilitas lainnya gitu ya. Nah, jadi memang ini kita mempermudah di bagian itu. Nanti setelah sudah mulai memahami fundamental, baru belajar teknikal dan bandarmologi. Seperti itu. Nah, semoga menjawab ya untuk Pak Haryanto. Apakah ada pertanyaan lagi? Coba kita lihat. Nah, ada pertanyaan dari Pak Andrew. Ada dari Pak Febri ya, buat ke depan produk saham yang anti loss boleh di-spill. Waduh, ini sepertinya melawan hukum alam ya, anti loss. Kalau saya tahu Pak Febri, mungkin saya sudah jadi orang kaya sekarang. Oke, Pak, sektor yang menarik untuk sektor yang seksi di kuartal 2. Oke, boleh mungkin langsung dijawab kali, boleh Pak ya? Kebetulan saya punya coba jawab pertanyaannya Mas Febri ya. Saham yang anti cut loss. Nah, berarti statement seperti ini kan kita berarti mengasumsikan bahwa kalau saat kita beli sebuah saham, 100% saham ini akan naik terus ya, dengan jangka yang panjang. Nah, keadaan seperti ini, itu menurut saya sangat berbahaya. Karena setiap kita kalau melihat sebuah saham dengan asumsi 100% pasti akan naik. Berarti kan ibaratnya setiap kali turun, saya nggak akan peduli, saya akan jor-joran beli, gitu kan. Tanpa mempedulikan bisnisnya sudah berubahkah atau sudah termakan kompetitor kah atau bagaimana, ya kan? Atau kebijakan pemerintah udah menghancurkan dia punya bisnis model atau lain-lainnya. Saya kasih contoh nih, seperti perusahaan kayak yang besar dulu ya, raksasa kayak Kodak ataupun Nokia nih, yang mungkin lebih make sense, lebih bisa diingat. Itu kan pada saat zaman dulu mereka itu market leader. Ya, Kodak siapa sih nggak tahu Kodak pakai kamera. Lalu kalau Nokia itu kan ya, HP. Dulu zaman kita mungkin masih muda gitu, Nokia itu mendunia. Siapapun pakai Nokia. Udah pegang Nokia itu udah keren sekali. Gitu. Nah, tapi apa yang terjadi? Seiring zaman itu ya, maju gitu. Orang kan inovasi. Nokia kan enggak. Akibatnya apa? Yang awalnya market leader, yang orang mikir ya HP itu pasti akan Nokia. Makan lama dimakan kompetitor. Akhirnya apa? Habis. Ya kan? Nggak ada lagi. Baru sekarang mau comeback itu susah sekali. Nah, berarti setiap saham yang kita beli, kita harus berpikir bahwa suatu saat kalau dia tidak berinovasi bisa rugi, walaupun mungkin di zaman sekarang atau 5 tahun ke depan mereka itu market leader. Makanya saya tidak pernah berani mengasumsikan bahwa setiap saham itu atau ada saham apapun yang anti loss, nggak mungkin, itu mustahil. Cuma kalau dalam keadaan sekarang, misalkan nih kita mau invest dalam kurun waktu 3-5 tahun, mulailah dari saham perbankan. Nah, kenapa kita pilih perbankan? Karena perbankan itu adalah sektor yang paling masih diuntungkan untuk negara berkembang. Karena negara berkembang itu perputaran uangnya akan terus bertumbuh, ya kan? Dan kalau namanya perputaran uang bertumbuh, pasti sektor bank akan diuntungkan. Orang pinjam uang, orang ini macam buka bisnis dan lain-lain ya. Jadi bank pasti ya masih akan besar prospeknya, ya kan? Nah, jadi
seperti itu kita bisa lihat 3 sampai 5 tahun lagi, maka teman-teman yang mau masuk ke sektor bank kan ada 4 ya di IHSG, tinggal pilih satu aja. Ada BCA, BRI, Mandiri atau BNI. Cuma jangan belinya sekarang, karena sekarang sudah mahal semua. Nanti pada saat sudah ada big discount ya 10%, 20%, teman-teman mau beli buat diinvest silahkan, boleh. Ya itu untuk kurun waktu 3 tahun masih oke, masih akan aman. Ya jadi untuk Mas Alfebri, jangan pernah beli sebuah saham berpikir bahwa saya nggak akan rugi di saham ini. Bahkan seperti BCA pun, suatu saat bisa saja ya, kompetisi semakin ketat, kita nggak pernah tahu. Sekarang sih memang nggak mungkin kelihatannya, tapi 10 tahun lagi kita never know. Gitu. Oke, itu untuk pertanyaan yang tadi Mas Alfebri. Kalau pertanyaan selanjutnya itu yang menarik, sektor apa nih di kuartal kedua? Nah ini kalau yang ikut AG Invest mungkin sudah tahu, tapi saya akan share di sini sedikit ya, bahwa sektor yang menarik untuk diperhatikan, ya teman-teman nanti PR juga ya buat cari sendiri, adalah sektornya, teman-teman boleh perhatikan consumer. Oke. Kedua itu adalah advertising atau media. Dan yang ketiga itu yang lebih high risk itu adalah batu bara. 3 itu. Nah, teman-teman harus pilih nih. Cari tahu sektor mana dari antara ketiga tadi yang menarik. Tapi saya perlu jelasin dulu ya, kenapa saya pilih 3 sektor itu. Saya tidak tiba-tiba muncul cuma karena saya merasa, oh saya mau beli 3 itu tanpa sebab. Untuk sektor batubara, kita harus ngerti dulu bahwa batubara itu kan biasanya puncaknya di winter. Kita harus tahu kenapa winter. Winter itu kan pada saat permintaan tinggi, ya, dingin gitu kan di luar sana. Nah, jadi orang yang butuh batubara meningkat. Kalau demand meningkat, kebutuhan meningkat, ya harga akan naik. Kalau harga akan naik, ya batubara akan diuntungkan. Nah, sekarang kita tahu winter itu kan ada di Desember, Januari. Jadi sebelum itu ya teman-teman boleh tuh bidik saham-saham batubara. Yang mana mau dibeli, pilihlah, terserah. Yang penting pilih yang bagus. Berikutnya, sektor media. Ini berhubungan dengan kampanye sih. Kalau teman-teman sekarang lihat yang nyata ya, ini bukan sebuah andai-andai lagi. Teman-teman lihat ke jalan gitu ya, lihat sekitar. Billboard isinya apa sih? Isinya sekarang berubah gitu kan, isinya muka-muka orang. Ya, nah jadi ini yang diuntungkan siapa ya? Ya pasti kan karena kebutuhan kampanye. Jadi yang menyediakan banner-banner itu semua, billboard-billboard itu semua ya dapat uang terus dong. Karena yang dulunya mungkin mau cari kesulitan mau cari vendor, sekarang semuanya jor-joran, pasang ini, pasang itu, pasang semua, bayar mahal lagi. Yang penting dapat spot bagus, yang berani bayar mahal. Yang penting muka saya terpampang di titik ini gitu kan ceritanya. Ya udah, condong advertising ya itu baru dari fisik. Karena kalau dari berita-berita media, dari YouTube, dari TV dan lain-lain ya pasti omset naik lah. Dan kalau omset naik, sentimen bagus, sahamnya pasti akan naik. Pilihlah saham-saham media. Ya, tapi again disclaimer on ya, ini semua ini kita cuma menggunakan common sense. Supaya teman-teman tuh beranalisa juga kita harus berpikir secara kritis. Kenapa? Dan kalau untuk consumer, ya sederhana sih ya. Consumer itu sektor defensif. Kalau ekonomi nggak jelas gitu ya, kalau galau begitu, ya orang-orang parkirnya di consumer. Nah, kalau orang-orang ramai-ramai parkir di consumer ya tetap naik karena demand-nya jadi banyak. Dan kedua, ya again kembali ke kampanye sih. Kampanye itu kan banyak dana pemerintah akan kucur ke masyarakat. Kebutuhan pertama yang mereka gunakan ya apa? Kebutuhan primer, consumer kan. Ya, jadi omset bisa kemungkinan dongkrak pada saat kampanye. Jadi 3 sektor itulah kalau yang mau diperhatikan untuk semester kedua. Gitu. Wow, luar biasa. Udah di-spill ya teman-teman ya, Bapak Ibu sama Pak Albert langsung ya. Yang menarik itu ada consumer, media, dan energi, khususnya di batubara. Nah, kita lihat mungkin menariknya batubara sekarang kan lagi turun terus ya Pak ya. Nah, mungkin ada momentum di sana, kita bisa nanti perhatikan terus ya Pak ya. Nah, lalu nih Pak, pertanyaan terakhir ya. Kalau ada yang tadi bertanya ya mengenai belakangan ini ya, kemarin ya, selama seminggu mungkin kita bisa perhatikan sektor properti pada manggung nih. Terus ini teknologi mulai menarik gitu ya, emang kelihatannya mulai ada kenaikan pada sektor tersebut. Nah, apakah teknologi bakal seksi di kuartal 2? Gimana Pak Albert? Oke. Kalau untuk teknologi secara jangka pendek ya, mungkin 1-2 bulan atau 3 mungkin ya, itu bisa ada kenaikan. Karena kalau berdasarkan analisa bendarmologi itu udah bagus akum, makanya saham seperti Arto itu udah saya beli di 2-3 hari yang lalu.
Ya, dan itu sudah muncul di watchlistnya IG Invest juga, ada Arto. Nah, itu muncul bukan karena teknikal, bukan karena fundamental. Arto itu kalau secara fundamental nggak mungkin ada yang beli. Gitu. Tapi kenapa kita beli? Karena kita melihat arus uang masuk ke dalam Arto, kita ikut. As simple as that. Bandar Mulia itu mengikuti arus uang. Mereka mengincar saham apa, kita ikut di belakang gitu, supaya kita menikmati cuan bersama. Nah, jadi kalau untuk digital mungkin short term ya. Jadi untuk swing pendek itu ya 2 bulan masih oke lah. Karena kalau daily rebound-reboundan ini mungkin akan pendek, tapi setelah itu mungkin sideways dulu gitu kan. Kalau properti, nah kenapa saya tidak bahas properti? Saya takut kalau orang nanti saya bahas properti, teman-teman udah siap-siap mau HK saham properti. Kenapa bukan yang HK saham properti sekarang? Karena sudah naik, bukan karena dia tidak menarik ya. Sektor properti itu menurut saya memang yang akan paling diuntungkan nanti pada saat suku bunga turun. Nah, kenapa tapi tadi teman-teman saya nggak sebut properti ya? Karena saya khawatir nih kalau teman-teman yang belum punya beli sekarang, nah resikonya ya jadi agak besar karena ya, seperti tadi Bapak bilang siapa tadi ya itu udah naik kan beberapa hari ini, bahkan beberapa minggu udah naik, jadi resikonya jadi gede kalau mau belinya di sekarang. Nah, cuma kalau yang sudah punya, wah itu jangan gampang take profit, cuannya itu ditebel-tebelin nih properti, karena saya yakin banget upside-nya properti itu masih besar sekali, karena suku bunganya belum turun, properti udah mambung semua ya kan, jadi masih panjang potensinya untuk properti.